Haleluya, puji nama Tuhan. Kami menyambut dengan penuh sukacita di awal bulan ini saudara. Setiap jemaat Tuhan yang telah tersambung secara live streaming. Dan juga saudara yang telah hadir bersama dengan kami di Tiberias Kelapa Gading Nias. Selamat pagi, Shalom. Shalom. Sampai lambaikan tanganmu saudara. Shalom Tiberias. Shalom. Kita kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, di awal bulan ini miliki hati yang percaya bahwa minggu-minggu ini kita akan menerima, bahkan mengalami kuasa Tuhan dan janji Tuhan. Yang percaya katakan amin saudara. Engkau yang rindu berikanlah tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Mari bersama-sama di hadapan Tuhan Yesus kita rindu beri penyembahan kita yang terbaik. Karena kita percaya waktu kita menyembah Tuhan datangkan kebaikannya. Sama-sama kita satu di dalam doa saudara. Haleluya. Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah dalam putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, oleh pimpinan Roh Kudus kami datang Tuhan di awal bulan ini punya hati yang percaya bahwa hidup ini karena kebaikan Tuhan. Keadaan kami Tuhan Yesus sebagaimana kami ada, kami percaya. Kalau kami boleh melihat penyertaan Tuhan di bulan yang lalu, kami berdoa Tuhan Yesus di bulan yang baru ini Tuhan. Kami percaya dan terlalu percaya Tuhan, penyertaan Tuhan terus sempurna dalam hidup kami yang mengandalkan Tuhan. Terimalah Tuhan segenap syukur kami yang kami rindu naikkan lewat nyanyian. Kami berdoa waktu kami memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Pagi hari ini terjadilah kuasa bagi setiap kami Tuhan. Ada mujizat, ada janji Allah digenapi bagi setiap kami yang menyembah. Di dalam nama Yesus, yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan pasti kuatkan, yang terikat Tuhan pasti lepaskan. Setiap kami yang menyembah, terima damai sukacita dari itu sorga. Di dalam nama Yesus memberkati juga Tuhan, ucap berkat untuk gembala sidang kami Tuhan yang terkasih, Ibu Pendeta dan Yati Pariaji. Tuhan berkati dalam memimpin ibadah kami Tuhan yang penuh kuasa pagi hari ini. Kiranya Engkau menyertai secara sempurna dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan kami juga menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kami percaya terus ada kuasa waktu kami dekat, melekat, bahkan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kami sambut Tuhan berkat-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus yang siap menyembah Tuhan, sama-sama katakan Amin. amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari di hadapan Tuhan saudara, kita buka hati kita bersama-sama. Kita menyembah Tuhan, Allah yang dahsyat. Sang damai penuntun, penyayang, Putra Allah, katakan perkasa, perkasa, pemenang, Sang Raja, Allah yang hidup selamanya. Kuagungkan, Kau kuagungkan atas seluruh bumi. Semua ciptaan menyembah-Mu. Kuagungkan, Kau kuagungkan, oh Tuhanku, Kau kuagungkan. Yang rindu menyembah pagi hari, kita sulit tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Katakan, Sang Damai, Sang Damai, Allah apa yang penuntun setiap kami. Haleluya. Penyayang, Putra Allah, perkasa, pemenang, bagi Sang Raja, Sang Raja, Allah yang hidup selamanya. Kuagungkan, Kau kuagungkan atas seluruh bumi. Semua ciptaan menyembah-Mu. Kuagungkan, katakan kami agungkan Tuhan Yesus. Angkat tanganmu sama-sama gereja Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, ku
seluruh bumi, semua ciptaan menyembah-Mu. Ku agungkan, Ku agungkan, oh Tuhanku. Saya undang setiap kita untuk makin berdiri saudara. Pagi hari angkat kedua tanganmu sama-sama. Ku agungkan, Ku agungkan, atas seluruh bumi, semua ciptaan menyembah-Mu. Ku agungkan, Ku agungkan, oh Tuhanku, Ku agungkan. Yang rindu menyembah berikan tepuk tangan yang paling terbaik bagi Sang Raja. Oh Tuhan Yesus, di minggu yang pertama ini Tuhan kami rindu, Tuhan temukan kami menjadi penyembah. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Ada tuntunan Allah dalam bulan yang baru ini Tuhan, kami percaya. Mari sama-sama Kau yang beriman datang sama Tuhan, katakan Ku agungkan, Ku agung. Angkat tanganmu saudara. Atas segalanya Tuhan, semua ciptaan menyembah-Mu. Ku agungkan, Ku agung. Haleluya. Yang di rumah, buka hatimu, angkat suaramu sama-sama. Ku agungkan, Ku agungkan, atas seluruh bumi. Katakan semua ciptaan Tuhan. Pagi siang hari ini kami menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dalam nama Yesus ada kuasa-Mu tercurah Tuhan. Oh Tuhanku, Ku agungkan. Yang siap terima berkat Tuhan pagi hari, tepuk tangan yang paling dahsyat. Oh, Ku agungkan, Ku agungkan, atas seluruh bumi. Katakan semua ciptaan-Mu Tuhan, kami berkumpul menyembah. Oh Tuhan, Ku agungkan, oh Tuhanku, Ku agungkan. Mari sama-sama. Ku agungkan, Ku agungkan, atas seluruh bumi, semua ciptaan menyembah-Mu. Ku agungkan, oh Ku agungkan. Mari sama-sama katakan, oh Tuhanku, Ku agungkan. Lebih dahsyat lagi gereja itu sama-sama. Ku agungkan, Ku agungkan, atas seluruh bumi, semua ciptaan menyembah-Mu. Ku agungkan, Ku agungkan, oh Tuhanku, Ku agungkan, oh Tuhanku, Ku agungkan. Angkat tanganmu sama-sama. Oh Tuhanku, Ku agungkan. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Mari angkat tangan, angkat suara, buka hati di hadapan Tuhan pagi siang hari ini. Menyembah, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami muliakan Tuhan Yesus. Allah
Terus menyembah saudara, terus menyembah. Jangan tahan dirimu masuk bulan yang baru ini saudara. Tetap datang dengan percaya, tetap datang dengan iman bahwa segala sesuatunya pasti Tuhan datangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan, Engkau sadarkan setiap kami bahwa hidup ini, bahwa kami gak sendiri ya. Tuhan campur tangan, Tuhan menuntun, Tuhan pegang kendali. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan Tuhan hari-hari depan di bulan yang baru ini. Kami menyerahkan Tuhan. Terus ada sukacita, terus ada damai-Mu Tuhan. Sebab itu kami gak mau lagi Tuhan Yesus jalan sendiri. Pegang tangan ini Tuhan, mampukan Tuhan, sertai. Sebab pengenalan akan Tuhan terjadi waktu kami disertai Tuhan. Di dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Allah Roh Kudus, sentuh setiap hati kami Tuhan. Bawa damai-Mu, bawa sukacita-Mu di tengah-tengah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari berdoa. Bawa pokok doamu di bulan yang baru ini. Percaya Tuhan datangkan kebaikan bagi kita. Yang beriman berikan lo tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Angkat kedua tangan kita tinggi saudara di hadapan Tuhan. Pandang Yesus, muliakan Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Ku muliakan nama-Mu Yesus, mulia nama-Mu Yesus, nama-Mu besar dan layak dipuji. Agungkan Dia sambil katakan, ku agungkan nama-Mu Yesus, agung nama-Mu Yesus. Nama-Mu besar Tuhan, mengatasi segalanya. Percayalah saudara, Dialah layak kita sembah pagi hari. Angkat tanganmu sama-sama bersyukur, katakan ku muliakan nama-Mu Yesus, mulia nama-Mu Yesus, nama-Mu katakan besar, besar Tuhan. Sebut nama Dia saudara, nama Yesus. Bersama-sama gereja tuh, nama-Mu besar dan layak dipuji. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus sama-sama. Ku muliakan nama-Mu Yesus,
kedua tangan kita tinggi saudara. Katakan, ku muliakan namamu. Sebut nama dia saudara. Nama yang dimana kita terima kuasa. Nama yang dimana kita terima keselamatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya namamu Tuhan. Amin. Lawas segenap umatmu Tuhan. Engkau yang jangkau. Oh Tuhan. Katakan Yesusku. Oh, agung namamu. Yesus, namamu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Katakan namamu besar, namamu besar. Oh Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Katakan sekali lagi sama-sama saudara. Katakan namamu yang besar. Kami pakai nama Yesus. Namamu. Ini Tiberiasmu Tuhan. Dipuji. Berikan tepuk tangan pujian bagi Tuhan Yesus. Serahkan haleluya. Kami terima kemenangan Tuhan masuk bulan yang baru. Kami terima sukacita kami mengalami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami persembahkan Tuhan. Hidup kami senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Jamah umatmu Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu, nyatakan firman-Mu bagi setiap kami. Kami percaya ada kuasa Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus yang percaya, sama-sama katakan, tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Haleluya, lebih meriah lagi berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Shalom Tiberias. Shalom. Mari kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Inilah pujian kami ya Bapa. Di minggu yang pertama di bulan yang baru ini, kami mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Gereja Tiberias, mari bertepuk tangan bagi nama Tuhan. Yang diberkati Tuhan. Tak pandang dari gereja mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Semua dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, lebih semangat lagi yuk. Mari bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri atas firman-Nya.
cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk hari yang baru, minggu yang baru, bulan yang baru bagi setiap hati. Kau Allah kami yang luar biasa. Come on, choir. 1, 2, 3, go. Di dalam Yesus, serahkan haleluya. Oh haleluya. Ku cinta keluarga Allah, 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 ku cinta keluarga Allah. Inilah pujian kami ya Tuhan, sebab segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Allah yang dahsyat. Come on. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sama-sama. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Hanya Tuhan Yesus. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Gereja Tiberia sama-sama. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Rumah-rumah kemana? Sama-sama kita katakan. Soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Lebih, 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 lebih. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, Ada sukacita, amin. Boleh saya lihat tangan-tangan yang bersuka kita pada pagi hari yang indah ini. Wow, berikan sorak-sorai yang meriah bagi nama Tuhan kita yang dahsyat.
Terus memuji nama Tuhan Yesus. Come on. Woo. Inilah pujian kami ya Tuhan. Kami tidak akan pernah lelah memuji nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Dengan imanmu sama-sama ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Terima kasih ya Tuhan. Gereja Tiberias, sama-sama, come on. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Sama-sama ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar. Jemaat Tuhan, jemaat Tuhan, sama-sama katakan. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Masih jemaat Tuhan yang diberkati, come on. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Lebih sungguh lagi ya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman.
Bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Boleh saya lihat tangan-tangan yang bersuka kita? Wow, berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Silakan duduk. Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, kita yakin dan percaya saat kita memuji dan menyembah nama Tuhan Yesus, sesuatu hal yang baik terjadi dalam hidup kita, amin. Kita boleh imani, kita boleh yakin dan percaya pagi hari yang indah ini ada mujizat Tuhan yang akan Tuhan nyatakan bagi setiap kita semua, amin. Yang percaya kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Sebelum kita dengar firman Tuhan pada pagi hari yang indah ini, terlebih dahulu saya akan bacakan suara gembala. Suara gembala bagi setiap kita semua. Suara gembala dengan judul Orientasi Hidup yang kita yang sesungguhnya. Efesus 6 ayat yang ke-10. Romawi yang pertama, doa pembuka. Engkau Tuhan Yesus yang memberi perintah kepada gereja Tiberias untuk menyerukan manusia harus suci pikiran, suci perkataan, dan suci segala perbuatan. Cepat atau lambat, setiap orang akan menghadap pengadilan terakhir di alam roh. Doa kami agar semua jemaat gereja Tiberias Engkau selamatkan. Romawi yang kedua, orientasi hidup kita sesungguhnya. Efesus 6 ayat yang ke-10. 1. Kita harus bersiap di dalam kekekalan. 2 Korintus 5 ayat yang pertama. Tuhan menyediakan kediaman yang kekal di sorga. Kita harus banyak berbuah untuk kita terus melayani Tuhan, apapun keadaan dan profesi kita. 2. Kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Efesus 5 ayat 8 sampai dengan 9. Terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Kita yang hidup di dalam kebenaran akan tetap kokoh dan kuat. Kalau kita hidup dalam kebenaran dan mempertimbangkan kekekalan, maka nilai-nilai hidup kita akan berubah, di mana nilai-nilai kekekalan akan menjadi fokus dalam hidup kita. 3. Kita harus tahu bahwa sorga adalah tempat tinggal orang percaya. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3. Tuhan Yesus menyediakan rumah di sorga bagi kita. Kita hidup di dalam dunia ini adalah zona peperangan dan tidak ada tempat yang aman dalam dunia ini. Efesus 6 ayat 11 sampai dengan 12 menjelaskan bahwa iblis selalu bersiap untuk menghancurkan kita. Kita harus siap bertanding dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal dengan mengandalkan Roh Kudus. 4. Kita harus giat dalam pekerjaan Tuhan dan berbuah banyak. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Kita teguh, tidak goyah, dan kuat di dalam Tuhan, giat dalam persekutuan dengan Tuhan. Yohanes 15 ayat yang ke-8. Artinya kita diminta untuk berbuah banyak, dan dengan demikian kita adalah murid Tuhan Yesus. 5. Kita harus memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Markus 14 ayat 3 sampai dengan 9. Tuhan senang dengan pengurapan minyak untuk mempersiapkan penguburannya. Ketika kita banyak duduk diam di kaki Tuhan, maka kita juga akan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan menerima banyak juga dari Tuhan. Romawi yang ketiga, sebagai warga sorga, kita harus hidup dalam pertobatan agar nama kita tidak dihapus dari kitab kehidupan. Wahyu 3 ayat 1 sampai dengan 6. 1. Tuhan mengetahui segala perbuatan kita. Oleh sebab itu, mari kita jaga perbuatan-perbuatan kita. Jaga dan pelihara tubuh kita. Tuhan tahu segala perbuatan Anda. 2. Tuhan mengajar bahwa betapa pentingnya kita menjadi warga sorga. Ciri orang yang menjadi warga sorga adalah A. Selalu berjaga-jaga. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa Ia akan datang dengan tiba-tiba seperti pencuri. B. Selalu hidup dalam pertobatan. Kita selalu menjunjung perintah Allah karena firman Tuhan penuh kuasa dan mujizat.
kita yang melakukan firman Tuhan akan penuh kuasa dan mujizat. C. Selalu hidup yang suci kudus. Gereja Tiberias diperintahkan Tuhan untuk menyerukan agar kita semua hidup yang suci kudus untuk menyambut kedatangannya. Mari kita hidup yang kudus agar kita layak berdiri di hadapannya. 3. Tuhan Yesus mengajar, bila kita menjadi warga sorga, maka kita akan diakui di hadapan Bapa dan di hadapan para malaikatnya. Doa penutup, siapapun yang melayani tetapi dusta, bersaksi dusta, penipu, pemfitnah, penzina, pencabul, pencuri, Yudas-Yudas, kita tolak. Berkati kami semua yang hidup suci kudus, hidup yang jujur, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, kalau pada pagi hari yang indah ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk setiap kami boleh datang memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau di gereja ini ya Bapa selalu diperintahkan, diperdengarkan perintah Tuhan untuk kita boleh hidup suci kudus. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap anugerah Tuhan bagi setiap kami. Saat ini ya Bapa, kami siapkan hati kami dengar firman Tuhan. Bersabdalah bagi setiap kami, ajar, tegur, didik kami ya Tuhan, supaya semakin hari kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan mau dari setiap kami. Yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dalam pemberitaan firman Tuhan ada kuasa, ada mujizat Tuhan yang selalu menyertai. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini kami ya Bapa, kami siap dengar firman Tuhan. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Haleluya, haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha kuasa, mulia namamu. Sama-sama. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri, sambut firman Tuhan.
Para yang terkasih, Kepala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darmiati Maria, kami persilakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih akan hari ini ya Tuhan Yesus. Kalau kami ada sebagaimana kami adanya, itu adalah kasih dan anugerah-Mu belaka Tuhan Yesus. Itu adalah kasih dan anugerah-Mu belaka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pagi ini kami sudah berkumpul bersama dengan anak-anak-Mu Tuhan Yesus di Gereja Nias, juga lewat live streaming dimanapun mereka berada. Urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Penuhi roh, jiwa dan tubuh kami dengan Roh-Mu yang kudus. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dan kami klaim oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, oleh kuasa darah Yesus, kami semua sehat dan sembuh. Dan berikan pasukan malaikat-Mu menjagai kami ya Tuhan Yesus. Dan menjagai kami dari roh-roh jahat yang ganggu kami. Dan urapi saat ini pembawaan firman Tuhan. Hamba yang membawakan Engkau berkati Tuhan Yesus, dan juga biarlah pemberitaan firman ini akan membangun iman anak-anak-Mu yang mendengarkan Tuhan Yesus, dan akan menyembuhkan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami mulai firman ini. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita semua berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus, dan kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan luar biasa. Amin saudara sekalian. Kalaupun ada masalah atau apapun, kita percaya kita akan berkemenangan atas semua itu. Amin saudara sekalian. Dan kita pagi ini saya akan membawakan firman Tuhan yang Tuhan taruh di dalam hati saya, yaitu bahwa kita di dalam hidup ini semakin kita berhasil atau kita sukses, maka godaan untuk menjadi sombong itu akan semakin besar. Untuk itu kita harus mampu mengalahkan kesombongan saudara sekalian yang ingin menguasai hati kita. Kita akan membahas bagaimana kita harus bisa mengalahkan kesombongan. Kita baca saat ini 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 31 Aristo. 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 31. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 31. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia, kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa bermegah,
hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Saudara, kita harus menyadari bahwa Tuhan besar dan kita kecil. Kita harus menyadari bahwa kita banyak memiliki kekurangan dan kelemahan, saudara. Tetapi karena anugerah Tuhan, Ia tetap memanggil kita sebagaimana kita adanya, bukan kita melakukan hal-hal yang besar. Kita harus menyadari, saudara sekalian, bagaimana kita untuk mengalahkan kesombongan. Kita harus menyadari bahwa Tuhanlah yang besar dan bukan kita, saudara. Kita harus mengucap syukur karena Tuhan telah memilih seorang seperti kita, bukan kita malah menjadi sombong karena merasa dipilih. Kita sombong bila berkata, saudara, bahwa karena saya sudah berbuat kebaikan ini, maka Tuhan memberikan kebaikan itu kepada saya. Harusnya kita berkata bahwa karena Tuhan sudah memberikan kebaikan itu kepada saya, maka saya memberikan kepada Tuhan kebaikan ini. Tuhanlah yang besar, saudara sekalian, bukan kita. Jadi bagaimana untuk mengalahkan kesombongan yang kadang-kadang kita tidak sadari, saudara sekalian, di dalam hidup sehari-hari, kita tidak sadari kita menjadi sombong. Bahkan di dalam hati, saudara sekalian, menguasai hati kita kadang-kadang, yaitu kita harus menyadari bahwa Tuhanlah yang besar, bukan kita, saudara. Ya, yang kedua kita baca di 1 Korintus 4 ayat 6-7, Aristo, 1 Korintus 4 ayat 6-7. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan, jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Demikian firman Tuhan. Ya, 1 Korintus 4 ayat 6-7. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lainnya. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika memang engkau menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Saudara sekalian, hal yang kedua untuk kita dapat mengalahkan kesombongan, saudara sekalian, kita harus mengerti dan harus menyadari bahwa semua yang menjadi milik kita, yang kita miliki adalah semua milik Tuhan, saudara sekalian. Setiap harta, talenta, kesempatan, atau kebisaan, atau kemampuan, saudara sekalian, yang kita miliki itu adalah anugerah dan itu adalah berkat daripada Tuhan. Karena itu kita harus bersyukur dan menggunakannya sebaik mungkin. Bukan malah menjadi sombong ya saudara, karena memiliki harta banyak, mempunyai banyak kemampuan dan punya banyak kesempatan dibanding teman-teman kita, kita menjadi sombong saudara. Kita harus menyadari bahwa semua yang kita miliki itu dapat lenyap kapan saja dan sewaktu-waktu dapat lenyap saudara. Tuhan yang memiliki kuasa untuk memberi dan Tuhan juga yang memiliki kuasa untuk mengambil. Semua yang kita miliki di dunia ini hanya bersifat sementara. Tetapi satu yang kekal, yaitu persekutuan kita dengan Tuhan. Jika kita sungguh-sungguh bersyukur dan bersukacita karena Tuhan di dalam hidup ini, maka kita akan memiliki hidup yang penuh harapan, yang penuh hidup dengan dikasihi oleh Tuhan, saudara sekalian. Ya, kita lihat di Galatia 6 ayat 14 yang mana Rasul Paulus mengatakan, tetapi aku sekali-sekali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Saudara sekalian, ya kita harus menyadari untuk kita mengalahkan kesombongan yang kedua, yaitu kita harus menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah miliknya Tuhan, yang sewaktu-waktu bisa lenyap kapan saja, saudara sekalian. Kita baca sekarang Yakobus 4 ayat 13-17, Aristo.
Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikian firman Tuhan. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Hal yang ketiga yang harus kita sadari, saudara sekalian, untuk kita dapat mengalahkan kesombongan, saudara sekalian, kita harus tahu bahwa Tuhanlah yang punya kuasa atas hidup kita. Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita. Di sini dikatakan, tetapi jika kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Kita harusnya berkata, sebenarnya kamu harus berkata firman Tuhan, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jika Tuhan menghendakinya. Jadi hal yang ketiga untuk kita dapat mengalahkan kesombongan adalah kita harus tahu dan menyadari bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita, saudara. Kita harus senantiasa membaca firman Tuhan siang dan malam, sehingga kita dapat mengerti bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini, atau segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini, kita itu tidak berada di luar kontrol Tuhan. Ya saudara sekalian, bahwa satu hal pun tidak ada yang di dunia ini yang terjadi di luar pengetahuan, luar kontrol Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk takut atau khawatir akan menghadap hari esok. Hal yang harus kita ketahui, saudara sekalian, seharusnya kita mengerti bahwa Tuhan adalah Allah yang maha hadir, saudara sekalian. Allah yang maha hadir, sebagaimana di Mazmur 139 ayat 7 katakan, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Ya saudara, kita dimanapun kita berada, sekarang pun Allah ada di sini, ada di dekat kita, di sekitar kita, bahkan ada di dalam kita, saudara sekalian. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Dan kita harus tahu bahwa Allah itu Allah maha hadir, ya saudara sekalian. Karena kita suka berpikir bahwa hal buruk yang terjadi dalam hidup kita tidak dapat dikendalikan, sehingga rasa khawatir dan cemas selalu menguasai hati dan pikiran kita. Itu adalah salah, saudara sekalian, bahwa kita Allah tahu segala sesuatu yang terjadi di diri kita, saudara sekalian. Maka itu kita harus mengerti bahwa Dia Allah maha hadir, maka Dia yang berkuasa atas hidup kita, dan Dia yang menghendaki kita untuk berbuat ini dan itu, saudara sekalian, tidak lepas dari luar kontrol Tuhan. Dan kemudian juga kita harus tahu bahwa Tuhan Allah adalah Allah maha tahu, sebagaimana di Mazmur 33 ayat 13-14 katakan, Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia, dari tempat kediamannya Ia menilik semua penduduk dunia. Saya ulangi lagi, Mazmur 33 ayat 13-14, Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia, dari tempat kediamannya Ia menilik semua penduduk bumi, saudara.
Tuhan tahu dan peduli dalam keadaan kita, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dalam masalah, dalam beban berat, saudara sekalian. Dia tahu akan terjadi dan bagaimana penyelesaiannya. Dia akan membimbing dengan Roh Kudus-Nya kepada kita, saudara sekalian. Makanya dia juga tahu segala kebutuhan kita. Jadi yang kita harus tahu adalah Allah yang besar, bukan kita, saudara sekalian. Dan hal yang kemudian yang kita harus ketahui juga untuk kita dapat mengalahkan kesombongan, saudara sekalian, kita baca Lukas 14 ayat 11 dan 1 Petrus 5 ayat 5. Aristo. Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. 1 Petrus 5 ayatnya yang kelima. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Demikian firman Tuhan. Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dan 1 Petrus 5 ayat 5 dikatakan, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara, pada dasarnya naluri manusia, saudara sekalian, inginnya tuh dipuji, dihormati, dilihat, diperhatikan, dan tidak mau direndahkan, saudara. Kerendahan hati adalah hal bijak yang dalam diri manusia, yang mana kita tahu bahwa kita akan memposisikan diri kita sama dengan yang lain, dan kita tidak merasa lebih tinggi dari atau lebih hebat daripada yang lain, dan kita akan menghargai orang dengan secara tulus, saudara sekalian. Orang yang rendah hati mau belajar dan diajar, saudara sekalian, melalui sekolah kehidupan yang nyata ini, saudara sekalian. Maka ketika kita berinteraksi dengan sesama, maka disitulah kita akan belajar dan diajar. Sebagaimana di Amsal 27 ayat 17 dikatakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi ketika kita berinteraksi dengan sesama kita, disitulah kita jadi belajar dan diajar, saudara sekalian. Kita harus rendah hati, kita mau belajar di dalam hidup ini. Juga orang yang rendah hati itu juga mau mengakui kesalahan dan tidak sombong, tidak gengsi, dan tidak menutupinya, saudara. Di Amsal 28:13 dikatakan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Artinya orang yang mengakui dan meninggalkan kesalahannya akan disayangi. Disayangi oleh sesama, juga disayangi Tuhan, saudara sekalian, karena dia tidak menyembunyikan dan tidak munafik. Ya, kalau ada orang sombong itu biasanya memilih menyembunyikan kesalahannya, saudara sekalian, dan berlaku munafik, ya saudara sekalian. Untuk itu ada 4 hal yang harus kita tahu bahwa untuk kita dapat mengolah kesombongan, saudara, kita harus mengerti bahwa 1, Tuhanlah yang besar, bukan kita. Kedua, segala milik yang kita punyai itu adalah milik Tuhan. Yang ketiga, saudara sekalian, Tuhanlah yang punya kuasa atas hidup kita, saudara sekalian. Dan yang keempat, kita selalu rendah hati di dalam hidup ini. Tuhan Yesus mengatakan, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kita harus belajar dari kerendahan hati yang Tuhan miliki di Filipi 2. Filipi 2 ayat 6 dan Aristo bacakan. Filipi 2 ayat 6 sampai 9. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Demikian firman Tuhan. Ya, Filipi 2 ayat 6 sampai 9. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan,
melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa sebagai seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yang dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, saudara sekalian. Untuk itu, marilah kita lihat, saudara sekalian, Tuhan Yesus sendiri, seperti di ayat tadi, saudara sekalian, di Filipi 2 ayat 6-9, merendahkan diri, saudara, mengosongkan diri menjadi sama dengan manusia, bahkan sampai mati untuk menebus kita, saudara sekalian. Ya, kita harus belajar daripada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus juga sendiri yang mengatakan, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi untuk mengalahkan kesombongan dalam hidup ini, saudara sekalian, satu, Tuhanlah yang besar, bukan kita. Kita harus menyadari itu ya saudara sekalian, Tuhanlah yang besar, bukan kita. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa segala milik kita adalah miliknya Tuhan. Yang ketiga, kita harus tahu dan menyadari bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas kita, Tuhanlah yang punya kuasa atas hidup kita, saudara sekalian. Dan yang keempat, kita dalam hidup ini selalu rendah hati, saudara sekalian. Itulah yang saya lihat pada diri seorang pengusaha, saudara sekalian, yaitu Bapak Hasim. Dia seorang triliuner yang tadinya tidak di dalam Tuhan Yesus, dan karena keadaan waktu itu resesi tahun 98 dan mempunyai hutang sebanyak 500 juta US dollar, dan kemudian datang ke Pak Pariaji minta doa, dan puji Tuhan saudara sekalian, beliau dibaptis, dan kemudian dari hutangnya itu yang 500 juta dolar itu, saudara sekalian, dia akan dipilotkan oleh 12 banker dari seluruh dunia, oleh 12 bank dari seluruh dunia, saudara sekalian. Ya. Nah, sebelum rapat untuk dipilotkan itu, Pak Pariaji ada menyuruh Pak Hasim, karena rapatnya di Singapura, maka dia menerima perjamuan kudus dulu dan memakai minyak urapan, dan ruangannya disuruh diurapi dengan minyak urapan. Juga bangku-bangku dan meja-meja semua diurapi dengan minyak urapan, saudara sekalian. Dan Pak Pariaji menanyakan kepada Hasim, sebetulnya mau dipilotkan atau mau dipending gitu. Nah, dia nggak bisa menjawab ya, karena tapi dia berusaha ya supaya nanti mau bisa dipending, artinya bisa dicicil ya saudara sekalian. Nah, tetapi yang pasti yaitu waktu itu rapatnya untuk dipilotkan, dan kemudian berangkat, dia memakai minyak urapan dan kemudian perjamuan kudus dan mengurapi ruangannya dengan minyak urapan. Dan kemudian saudara sekalian, waktu rapat ternyata betul bank-bank tersebut menanyakan kepada Bapak Hasim mau dipending sampai berapa lama. Jadi sesuai dengan jawaban doa saudara sekalian, dan Pak Hasim meminta waktu 3 tahun. Dan untuk membayar hutangnya itu saudara sekalian, beliau mempunyai tambang mutiara di Pulau Lombok saudara ya. Kemudian diurapi dengan minyak tambangnya, yang tadinya sebutirnya $10 saudara sekalian, sesudah diurapi minyak menjadi $200 satu butir. Jadi besar saudara sekalian. Dan selama 3 tahun itu besar-besar mutiaranya, sehingga juga bisa membayar hutang tersebut saudara sekalian, puji Tuhan. Dan itu yang saya lihat pada diri Pak Hasim, ya saudara, beliau rendah hati, beliau mencintai negara Indonesia, beliau mencintai rakyat Indonesia, saudara. Dan beliau membuat foundation atau yayasan-yayasan untuk menolong orang-orang miskin, anak-anak miskin yang cerdas pandai, dan orang-orang tua, juga saudara sekalian juga membantu sekolah-sekolah saudara sekalian. Dan beliau bersadar bahwa semua adalah milik Tuhan, ya saudara sekalian. Beliau begitu rendah hati di dalam hidup, sederhana saja saudara sekalian. Demikian saudara sekalian, untuk kita dalam hidup tidak ada gunanya sombong, karena sombong menjadi lawannya Allah saudara sekalian. Dan untuk itu marilah kita dalam hidup kita rendah hati, kita menyadari bahwa semua adalah Tuhan yang kuasa, Tuhanlah yang besar, dan semua milik kita adalah milik Tuhan.
yang sebetulnya kapan saja bisa lenyap. Tuhan yang punya kuasa memberi dan Tuhan yang punya kuasa mengambil. Demikian saudara, dan marilah kita dalam hidup ini menjadi pelaku daripada firman-Nya, hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Jangan menjadi lawannya Tuhan. Dan kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, memakai minyak urapan saudara sekalian untuk proteksi dan perlindungan dalam hidup kita sehari-hari. Dan kemudian kita juga berusaha dalam hidup ini hari lepas hari belajar dan belajar, bertobat dan bertobat, hidup dalam pertobatan setiap hari untuk kita tercatat nama kita kelak dalam kerajaan sorga. Terima kasih saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada gereja Nias. Puji Tuhan, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasih, Bu Pendeta Darniati Pariaji, firman Tuhan yang luar biasa. Saudara, hari ini Gembala Sidang kita mengingatkan kita agar kita membuang semua kesombongan. Mari kita belajar rendah hati, amin. Sama-sama bersama saya katakan, aku mau belajar rendah hati, amin. Saudara, kesombongan adalah awal dari kehancuran. Kesombongan adalah awal dari dosa. Maka siapapun saudara hari ini, mari kita berjuang. Kita belajar untuk rendah hati. Amin. Orang-orang yang rendah hati adalah orang-orang yang mau belajar. Orang-orang yang rendah hati adalah orang-orang yang mau dinasehati, dididik, dibentuk. Sama saudara, dalam hidup ini kita lihat sekarang di mana-mana semakin sulit, di mana-mana semakin tidak pasti, tidak menentu. Maka dalam menjalani kehidupan yang semakin sulit, semakin tidak pasti ini, kita harus merendahkan hati kita. Supaya apa? Supaya Tuhan menuntun kita di jalannya yang benar. Amin. Supaya apa? Supaya kita endurance, supaya kita bertahan di tengah kesulitan, di tengah badai dunia yang tidak pasti ini. Maka hari ini siapapun saudara, saudara yang rendah hati, berkat Tuhan dicurahkan. Katakan amin. Saudara yang rendah hati, saudara akan dipromosikan oleh Tuhan. Saudara yang rendah hati, saudara akan dituntun kepada keselamatan. Maka saya akan sedikit menambahkan, tadi ada 4 hal yang Gembala Sidang kita sampaikan. Bagaimana untuk mengalahkan kesombongan. Yang pertama tadi saya catat bahwa untuk mengalahkan kesombongan kita harus menyadari bahwa Tuhan yang besar bukan kita. Maka di Alkitab ada contoh saudara. Kita buka satu ayat Yohanes pasal 3 ayat 30. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Perhatikan kata ia, ianya huruf besar. Ia harus makin besar. Siapa yang makin besar? Yesus Kristus. Aku harus makin apa? Kecil. Siapa kecil ini? Ya, kita saudara. Atau dalam ayat ini cerita tentang Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes Pembaptis ini saudara membaptis banyak orang di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Maka Yohanes Pembaptis ini jugalah yang membaptis Tuhan Yesus di Sungai Yordan. Nah, saudara jangan lupa nanti hari Jumat ada baptisan di Gading Indah. Saudara yang belum dibaptis, firman Tuhan berkata enggak hanya sekedar percaya, tapi harus dibaptis. Supaya apa? Supaya nama kita tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Tadi seorang ibu bersaksi, Ibu Meske, yaitu kanker payudara, saudara setelah dibaptis Pak Pariaji, puji Tuhan, sembuh dari kanker, bahkan usahanya diberkati. Maka ayat ini saudara, Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, suatu kali saudara, kemudian hari, lama-kelamaan saudara, akhirnya Yesus pun membaptis. Maka orang-orang banyak mulai kasak kusuk. Orang-orang mulai bicara, hei Yohanes Membaptis, itu Tuhan Yesus juga membaptis di Sungai Yordan. Kamu juga membaptis. Ini gimana? Perhatikan saudara, jawab Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis bukan bilang, oh enggak saya yang harus membaptis. Tidak. Yohanes Pembaptis tidak membanggakan dirinya, tidak menyombongkan dirinya. Dia berkata apa? Ia harus makin besar. Aku harus makin apa?
kecil. Kenapa? Karena Yohanes Pembaptis tahu panggilannya apa. Yohanes Pembaptis tahu tugasnya apa. Yohanes Pembaptis ini punya tugas mempersiapkan jalan bagi Mesias, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Maka Yohanes Pembaptis bilang, kalau mempelai laki-laki itu sudah ada, maka teman mempelai laki-laki itu harus sadar diri, saudara. Artinya apa, saudara? Ayat ini mengajar Yohanes Pembaptis tidak sombong. Yohanes Pembaptis merendahkan dirinya, merendahkan hati dengan berkata apa? Yesus yang harus makin besar, aku yang harus makin apa? Kecil. Jadi hari ini siapapun saudara, bagaimana agar kita mengalahkan kesombongan? Mari menyadari Tuhan yang besar dan kita kecil. Yang kedua, tadi gembala sidang kita mengajar bagaimana agar kita mengalahkan kesombongan. Yang kedua, kita harus menyadari semua yang kita miliki adalah milik Tuhan. Di Alkitab saudara ada contoh yaitu Daud. Daud menyadari semua kesuksesannya, semua keberhasilannya, harta kekayaannya bukan karena hebatnya, tapi karena kemurahan Tuhan. Kita baca bersama 1 Tawarik 29 ayat 10 sampai 13. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jamaah itu. Berkatalah Daud, apa? Terpujilah engkau ya Tuhan Allahnya Bapa kami dari selama-lamanya sampai ayat 11. Ya Tuhan, punya mula apa? Kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan engkau yang tertinggi. Itu melebihi apa? Segala-galanya sebagai kepala. 12. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. 13. Sekarang ya Allah kami apa? Bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang, saudaraku, ayat ini adalah ucapan syukur dari Daud. Siapa Daud? Seorang raja yang kaya, seorang raja yang sukses, seorang raja yang punya pasukan yang hebat, pasukan yang besar. Tapi perhatikan, Daud tidak pernah menyombongkan dirinya. Dia nggak pernah bilang sama orang-orang, ini loh saya yang hebat, tentara saya hebat, ini loh kekayaan saya banyak, ini karena kesuksesan saya. Tidak. Daud selalu bersyukur kepada Tuhan. Ya Tuhan, punya mula kekayaan dan kemuliaan. Ya Tuhan, punya mula. Daud bersyukur, saudara. Maka hari ini siapapun saudara, mari sadari keberhasilan saudara, jabatan saudara, kekayaan saudara, semua yang saudara miliki itu punya Tuhan. Katakan amin. Itu datangnya dari Tuhan. Maka hari ini siapapun saudara, jangan sombong, saudara. Salah satu cara agar kita mengalahkan kesombongan adalah dengan menyadari semua yang kita capai, semua yang kita miliki, semua yang kita punya adalah milik Tuhan. Katakan amin. Suatu kali ada penginjil besar namanya Billy Graham datang ingin menasihati Marilyn Monroe. Saudara tahu Marilyn Monroe? Tahu ya? Tahu ya? Ya. Maka Marilyn Monroe bilang, saya nggak butuh Tuhan, katanya. Dia nggak mau dinasihati. Maka itu tadi saya bilang orang sombong, saudara, tidak mau dinasihati, tidak mau diajar, tidak mau ditegur. Maka Billy Graham ingin menasihati Marilyn Monroe. Tapi Marilyn Monroe bilang apa? Saya nggak butuh Tuhan. Seminggu setelah Marilyn Monroe mengatakan saya nggak butuh Tuhan, Marilyn Monroe saudara bunuh diri, mati depresi. Ada seorang politikus Brazil
namanya Tancredo Neves. Suatu kali dia mengikuti pemilu di Brasil, ingin jadi presiden. Dan dia bilang, saya cukup dapat 500.000 suara, maka saya akan jadi presiden. Dan tidak ada yang bisa menghalangi saya untuk menjadi presiden kalau saya dapat 500.000 suara. Lalu pemilu, saudara. Dan hasilnya apa? Dia menang 500.000 suara. Maka dia berkata, tidak ada yang bisa menghalangi saya untuk jadi presiden kalau saya dapat 500.000 suara. Termasuk Tuhan katanya, nggak bisa menghalangi dia jadi presiden. Dan benar saudara, selesai pemilu dia dapat 500.000 suara. Sebenarnya perkataan dia, ya nggak akan ada yang bisa menghalangi saya jadi presiden kalau dapat 500.000 suara, it's okay. Tapi waktu dia bilang, Tuhan pun gak akan bisa menghalangi saya jadi presiden kalau saya dapat 500.000 suara. Itu gambaran dia sombong, saudara. Dia mulai pongah. Akibatnya apa, saudara? Dia dapat 500.000 suara dan dia menang. 1 hari sebelum dilantik menjadi presiden, dia sakit dan dia meninggal, saudara. Cuma 1 hari sebelum dilantik. Jadi saudaraku, hari ini siapapun saudara, saudara yang mungkin ya tidak punya banyak, tidak memiliki banyak hal, tidak punya jabatan yang hebat, jabatan yang penting, jangan minder, jangan putus asa. Semua ini adalah milik Tuhan, katakan amin. Semua saudara yang diberkati, punya banyak, punya jabatan yang bagus, jangan sombong, jangan pongah, jangan tinggi hati. Karena itu hanya titipan, itu adalah anugerah dari Tuhan. Maka saudara harus menyadari semua itu datangnya dari Tuhan, katakan amin. Lalu yang ketiga, gembala sidang kita tadi mengajarkan bagaimana agar kita mengalahkan kesombongan. Yang ketiga, kita harus menyadari bahwa Tuhanlah yang punya kuasa atas hidup kita. Di Alkitab ada satu contoh, seorang raja namanya Herodes. Dia sesuka hatinya dengan orang, saudara, sampai akhirnya dia mati ditampar malaikat Tuhan. Kita baca bersama di dalam Kisah Para Rasul 12, Kisah Para Rasul 12 ayat 21 sampai 23. Sama-sama kita baca, 2, 3, ya. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada, stop dulu ayat 21 saya jelaskan. Ini cerita Herodes. Herodes ini bukan Herodes yang membunuh bayi-bayi di bawah umur 2 tahun waktu Yesus lahir. Tapi Herodes ini adalah cucu dari Herodes yang membunuh bayi-bayi di bawah umur 2 tahun setelah Yesus lahir. Jadi saudara ingat waktu Yesus lahir, rajanya namanya Herodes. Nah, raja ini saudara ternyata kakeknya raja yang ayat tadi kita baca. Nah, ayat yang tadi kita baca namanya Herodes Agripa I, cucu dari Herodes yang menjadi raja zaman Tuhan Yesus, yaitu bayi-bayi dibunuh. Nah, Raja Herodes Agripa I ini saudara jahat. Dia bunuh Yakobus dengan pedang. Lalu dia lihat orang-orang Yahudi senang dengan Herodes membunuh Yakobus dengan pedang. Nah, karena dia lihat senang, Herodes tangkap lagi Petrus. Lalu Petrus dijebloskan ke penjara, dikawal dengan ketat. Tapi saudara, jemaat Petrus terus tekun berdoa. Lalu Petrus akhirnya dilepaskan malaikat Tuhan. Tiba-tiba borgolnya saudara, pintu-pintu penjara terbuka dan Petrus bisa keluar. Nah, Raja Herodes Agripa ini saudara mulai pongah, dia mulai sombong. Penduduknya, orang-orang Yahudi mulai berkata-kata, ini suara Tuhan, bukan suara manusia. Suatu hari saudara, Raja Herodes ini berpidato. Kira-kira beginilah berpidato. Tapi dia sombong, dia pongah. Apa yang terjadi? Kita baca ayat 22. Sama-sama 2, 3 ya. Dan rakyatnya bersorak, memuji dia, membalasnya. Ini suara Allah dan bukan suara. Nah, jadi Agripa Herodes ini lagi berpidato, dipuji. Wah, ini suara Allah, ini bukan suara manusia. Tambah sombong dia. Apa yang terjadi? Ayat 23, sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Dan seketika itu juga ia ditampar. Ditampar siapa?
malaikat Tuhan. Karena ia tidak memberi hormat kepada Allah, ia mati. Mati dimakan apa? Cacing-cacing. Mengerikan saudara. Nah ayat ini mengajar, kita nggak boleh sombong. Hidup ini punya Tuhan. Sehebat apapun saudara, jangan sombong. Sekejap saja saudara kita bisa selesai. Sekejap saja, nggak tunggu lama-lama, nggak tunggu panjang-panjang. Sekejap saja bisa selesai. Orang yang merasa jantungnya sehat, semuanya bagus, sehat saudara, kalau dia nggak rendah hati, pongah sombong saudara. Main futsal aja saudara bisa tiba-tiba habis, selesai. Hari ini mari rendahkan hati kita. Tuhan yang punya kuasa atas hidup kita. Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Maka siapapun saudara jangan pernah berkecil hati. Hidup saudara milik Tuhan. Sama-sama bersama saya katakan, hidupku milik Tuhan. Saudara jangan berkecil hati. Saudara nggak punya apa-apa, nggak apa-apa, orang hidup ini milik Tuhan. Kalau saudara punya banyak itu juga milik Tuhan. Kalau saudara punya pas-pasan itu juga milik Tuhan. Nggak ada yang kita perlu sombongkan, amin. Yang keempat, yang terakhir tadi gembala sidang kita mengingatkan, bagaimana agar kita mengalahkan kesombongan. Yang keempat, dalam hidup ini kita harus selalu rendah hati. Di Alkitab ada contoh raja saudara yang akhirnya dia rendah hati. Tadinya sombong dan dia rendah hati dan akhirnya apa? Dia sembuh. Kita belajar seorang panglima namanya Naaman. 2 Raja-Raja 5, 9 sampai 14. Sama-sama kita baca 2-3 ya. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya. Lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. 10. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah, mandilah 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. 11. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan apa? Penyakit kustaku. 12. Bukankah Abana dan Parpar sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan... Stop dulu saudara, ini cerita seorang panglima namanya Naaman, sakit kusta. Dia bingung gimana caranya supaya sembuh. Lalu ajudannya bilang, oh di Yehuda ada seorang nabi namanya Elisa. Dia dipakai Tuhan, kalau engkau didoakan dia, engkau akan sembuh. Ya udah, bawa aku ke sana. Sampailah mereka di depan pintu rumah Elisa. Lalu Elisa dengar itu. Elisa suruh bujangnya, kasih tahu dia, mandi di sungai Yordan 7 kali. Lalu bujangnya ini lapor, Naaman, kata hamba Tuhan, kata abdi Allah Elisa, kamu mandi aja di sungai Yordan, baptis aja di sungai Yordan, celup aja 7 kali, maka kustamu akan tahir. Lalu saudara, Naaman ini pongah, tinggi hati dia. Kupikir dia datang keluar, dia pegang kepalaku, dia ucuk-ucuk, sembuh gitu. Ya kan, kira-kira kan gitu tadi dia bilang. Kupikir dia datang doain aku, bukannya doain malah disuruh mandi. Bukankah sungai Damsik, Damsik itu sekarang Damaskus. Damaskus itu apa? Suriah tapi udah hancur. Nah, bukankah Damsik, Damaskus ada sungai Parpar, sungai Abana, itu lebih bersih, lebih jernih airnya, lebih bagus dari sungai di Israel, di sungai Yordan. Udahlah, pulang aja aku, kira-kira kata Naaman seperti itu. Lalu pembantunya Naaman bilang, Bapak, bukankah abdi Allah itu menyuruh hal yang sederhana, cuma nyelup di sungai Yordan, gambaran baptisan. Nyelup aja, dibaptis aja, sembuh. Akhirnya dia pikir-pikir, iya juga ya. Naaman akhirnya rendah hati. Dia turun dari kudanya, dia masuk dibaptis di sungai Yordan. Berapa kali? Berapa kali? Saya mau tanya sama saudara. Kalau 1 kali sembuh? Enggak. 5 kali? 6 kali? 8 kali? Sembuh enggak 8 kali? Enggak sembuh, karena yang disuruh berapa? 7 kali. Maka siapapun saudara yang belum dibaptis, jangan lupa hari Jumat rendah hati.
Amin. Ada banyak orang, udah tua aku, udah opa-opa, masa masuk lagi. Dulu kan aku masih baik, udah ya rendah hati. Saudara dibaptis, saudara warga sorga. Katakan amin. 7 kali Naaman keluar masuk Sungai Yordan. Pas yang ke-7 kali, saudara, semua kustanya tahir. Hari ini belajar, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Belajar rendah hati. Siapapun saudara yang rendah hati, Tuhan pasti selamatkan, Tuhan sembuhkan. Amin. Suatu hari saya doakan orang, saudara, di sebuah rumah sakit di daerah Jalan Diponegoro. Saya udah datang, anaknya yang undang. Pak, ini pendeta dari Tiberias, mau doain papa. Dari mana katanya? Dari Tiberias. Enggak suka aku tepuk-tepuk tangan itu, katanya kita. Udahlah Pak, ini bapaknya saudara dokter vonis sudah enggak no hope gitu, udah enggak ada harapan. Maka anaknya bilang, udah didoain aja, timbang didoain Pak, udah jauh-jauh pendeta datang. Mau katanya enggak mau. Saya bilang sama ibu anaknya, Bu enggak apa-apa, bapak enggak mau, nanti lain kali saya datang lagi. Jangan dong pendeta, udah pendeta pegang aja, doain. Loh, bapak aja enggak mau Bu, saya bilang. Enggak apa-apa, bapak pegang aja, papa turut ya, ikut ya. Mau enggak mau katanya. Enggak pendeta, ayo doain. Loh, enggak mau Bu, saya bilang. Enggak apa-apa, nanti saya datang lagi. Saya pulang, saudara. Pulang, keluar jalan Salemba, masuk Matraman, belok kiri Pramuka, masuk tol Romangun, saudara. Masuk tol, ngetep kartu, tiba-tiba ibu ini telepon lagi anaknya. Lalu teriak, pendeta, papa saya udah dipanggil Tuhan, katanya. Itu cuma 15 menit dari rumah sakit itu ke pintu tol Romangun. Karena tidak rendah hati. Ya saya nggak tahu itu kehendak Tuhan lah saudara. Maka hari ini mari kita rendah hati. Kalau kita rendah hati, Tuhan pasti pulihkan kita. Kalau kita rendah hati, Tuhan pasti berkati kita. Kalau kita rendah hati, Tuhan pasti promosikan kita. Doa saya, kita semua belajar rendah hati, buang semua kesombongan, biar nama Tuhan dimuliakan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Sama-sama angkat tangan kita, katakan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Katakan, berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku.
jemaat Tuhan saja katakan, siapakah aku ini? Siapakah aku ini? Dengan apa kami balas kebaikan-Mu Tuhan? Tuhan, selain puji dan sembahkan. Musik saja mengalun dengan lembut. Saudaraku, hari ini Gembala Sidang kita mengingatkan kita, mari buang semua kesombongan. Dunia hari-hari ini sedang dikuasai oleh ketakutan, kecemasan, dan juga keangkuhan atau kesombongan hidup. Tuhan ingin kita semua belajar dari Tuhan, karena Tuhan adalah lemah lembut dan rendah hati. Penting sekali kita terus memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati membuat kita berjalan seturut dengan tuntunan Tuhan. Kerendahan hati membuat kita bisa banyak belajar. Kerendahan hati membuat kita menerima semua yang Tuhan janjikan. Hari ini tidak ada gunanya kesombongan. Penting selalu kita menyadari, biar Tuhan yang makin besar dan kita semakin mengecil. Penting kita menyadari bahwa semua pencapaian, kesuksesan, keberhasilan kita adalah milik Tuhan. Penting kita menyadari bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita. Dalam sekejap saja bisa kita meninggalkan dunia ini, meninggalkan semua kehebatan dunia ini. Itu sebabnya tidak ada yang lain, hanya Tuhan yang layak ditinggikan. Belajarlah selalu hidup dalam rendah hati. Tuhan pasti memberkati kita semua. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji yang sudah menyampaikan firman-Mu. Dan biarlah Engkau tambah-tambahkan hikmat, marifat, pewahyuan, kuasa dari surga menyertai Gembala Sidang kami. Terima kasih Bapa, materikan firman-Mu sebentar sebagai rasa ungkapan syukur kami. Di awal bulan September ini kami bawa persembahan syukur kami. Kuduskan setiap rupiah persembahan kami. Biarlah semuanya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan Tuhan yang membalaskannya ribuan kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan pengucapan syukur. Haleluya. Semua diberkati bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sama-sama kita akan masuk di dalam sakramen pencemahan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita siapkan roti dan anggur bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bagi teman-temanmu saudara, sama-sama naikkan puji. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuhmu Tuhan, sama-sama kita panggil beri saudara kasih dalam Tuhan. Yesus Kristus, kami mengundang Gembala Sidang Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Setiap kami menyatu dengan tubuh dan darah Yesus Kristus pada siang hari. Haleluya. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya.
Kita akan menerima perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Sebelumnya saya akan bacakan ayat untuk perjamuan kudus saudara sekalian yang terambil dari Yohanes 6 ayat 48 sampai 58. Akulah roti hidup, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga, barang siapa makan daripadanya ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga, jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Saudara sekalian, di sinilah saudara di dalam perjamuan kudus, di dalam penyatuan kita dengan tubuh darah Yesus, saudara sekalian, kita menemui hidup yang kekal dan akan mencapai hidup yang kekal, dan kita akan dibangkitkan pada akhir zaman nanti, saudara sekalian, dan kita akan memiliki hidup. Ya, Tuhan Yesus katakan, dan selama kita hidup di bumi, kita akan hidup seperti di sorga, seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di doa Bapa kami, saudara sekalian. Dan juga saudara sekalian, kita akan juga, Tuhan Yesus ada di dalam kita, dan kita di dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian. Itulah saudara, kita selalu rajin, betul-betul melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus katakan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku, yaitu menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Marilah kita akan mengangkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan kekal, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu, tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa, tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri.
apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan yang indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna. Tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna. Tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal. Tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal. Tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas. Urapi leverku sempurna, tidak sakit kanker lever. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing. Anda imani bahwa Anda akan sembuh dan sembuh saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Semua sejenak berdoa. Kita angkat anggur ini yang sudah diubahkan menjadi darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel dengan roti mana tidur pun diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut, dan tidak kekurangan. Bangsa Israel dengan roti mana setiap hari jubah baru, baju baru, artinya mulia. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Bangsa Israel dengan roti mana selalu kasut baru, sepatu baru, artinya kami punya roh majikan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 10 kali ganda, 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat minyak urapan. Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada gembala sidang gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan, maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus. Minyak urapan untuk memuliakan Allah dan memuliakan manusia ada di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat ada di Markus 6 ayat 12-13. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk ada di Yesaya 10 ayat 27a. Minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa
dalam nama Tuhan Yesus. Minyak ini memuliakan Allah, memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia. Manusia mulia tidak sakit, tidak gagal, tidak miskin, dan apa yang dikerjakan selalu berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus inilah minyak urapan. Kita oleskan pada dahi dan kepala dan pada bagian yang sakit. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu. Engkau ada di dalam kami dan kami di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Dan Engkau katakan dalam firman-Mu juga, minta apa saja maka akan diberikan. Maka kami percaya Tuhan Yesus, kami tidak akan minta macam-macam, tapi Engkau mengetahui hati kami dan kebutuhan kami. Maka Engkau pasti akan memberikan apa yang kami butuhkan Tuhan Yesus, karena Engkau ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan Yesus untuk anak-anak-Mu, Pak Anggoro dan istri dan anak Tuhan Yesus, berikan Pak Anggoro Sukartono perlindungan daripada Engkau, pakai menjadi alat-Mu yang tangguh dalam tangan Engkau Tuhan Yesus seumur hidupnya. Tuhan Yesus berikan Tuhan Yesus segala apa yang dikerjakan dilindungi oleh Engkau Tuhan Yesus, disertai oleh Engkau. Kami berdoa untuk Pak David dan Ibu Popi dan juga orang tua dan kedua anaknya. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Ibu Yeni diberkati dan Ibu Yasinta diberkati bersama suami, Pak Yafet dan Ibu Lili diberkati dalam nama Tuhan Yesus, diberkati usaha maju, pekerjaan maju, dan Pak David Christian Abiatar Tuhan Yesus Engkau berkati selalu maju dalam nama Tuhan Yesus, dan Ibu Teni sehat semua, Pak Dama diberkati dan Pak David Rahaja diberkati. Dan Tuhan Yesus, kami berdoa untuk seluruh jemaat Gereja Tiberias Indonesia, dan untuk Engkau sayangi dan Engkau berkati Tuhan Yesus, Kau limpahkan kasih-Mu, wibawa ilahi, dan apa yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu jemaat Gereja Tiberias selalu berhasil, tidak jatuh, tidak gagal. Tuhan Yesus berikan, Tuhan Yesus segala penghalang berkat kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Seluruh jemaat Gereja Tiberias penuh berkat daripada Engkau Tuhan Yesus. Sayangi seluruh jemaat Gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus. Dan berkati Gereja Tiberias Indonesia selalu penuh mujizat, selalu penuh kuasa, dan begitu memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan Yesus untuk kami semua. Berikan kasih, kuasa, dan mujizat-Mu selalu terjadi pada diri kami semua. Dan berikan hikmat, akal budi, dan pewahyuan dari sorga. Apapun yang kami lakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Berikan Tuhan Yesus, apapun yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan selalu dicukupi. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, dan untuk pembangunan gereja Betos Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus pada masanya nanti selesai dengan baik, dan Tuhan Yesus dan aman, indah Tuhan Yesus. Dan berkati juga apapun yang dibutuhkan oleh jemaat-Mu selalu terpenuhi, selalu tercukupi. Kami tolak kekurangan, kami tolak penghalang berkat. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Urapi kami semua pendeta-pendeta di Tiberias Tuhan Yesus, berwibawa, Tuhan Yesus punya wibawa ilahi dalam berkhotbah dan menyembuhkan Tuhan Yesus, dan berikan juga Tuhan Yesus apapun yang diperlukan oleh semua pendeta-pendeta selalu tercukupi. Berkati koordinator, pekerja, pemusik semuanya Tuhan Yesus, dan juga media dan choir dan greeter Tuhan Yesus. Kau berkati, Kau pakai menjadi alat-Mu yang tangguh dalam tangan Kau seumur hidup mereka. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan seluruh jemaat Gereja Tiberias Indonesia dan semua kami yang melayani di dalamnya ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Saya serahkan kepada Gereja Nias, Pendeta Agnes. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Gembala Sidang kami, Bu Pendeta Darniati Pariaji. Kita percaya doa-doa kita Tuhan sudah dengar. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita bersyukur hari ini kita ada di minggu yang pertama di bulan September. Dan mari kita akan memberikan persembahan kita yang kedua, dan sebelum memberi kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sakramen perjamuan kudus. Kami di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kami.
Kami percaya apa yang kami minta, Tuhan dengar, Tuhan kabulkan. Terima kasih untuk pengurapan minyak yang telah menguduskan kami, memuliakan kami. Dan kami percaya kami dalam lindungan Tuhan. Kami senantiasa berkemenangan di dalam Tuhan. Dan sebentar sebagai rasa syukur kami di awal bulan September, kami bawa persembahan kami yang kedua. Sucikan, kuduskan setiap rupiah persembahan kami. Biarlah semuanya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan Tuhan yang membalaskannya ribuan kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan penucapan syukur. Haleluya. Semua diberkati bersama kita katakan amin. Pujian katakan sama-sama. Haleluya. Setiap pagi rahmat-Mu baru, segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku, besar setiamu kepadaku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah pagi hari ini. Berkati umat-Mu sebentar akan pulang. Jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka, maut, santet, guna-guna iblis. Rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Berkati semua yang melayani. Berkati pemimpin pujian, Saudara Sony bersama keluarga, Pak Yoris bersama keluarga, para singer, para pemain musik, Renaldo, juga James, dan juga rekan-rekan yang lain bersama keluarga mereka diberkati Tuhan. Para choir, para pengerja suami istri, pengerja kaum muda, sound system, tim media yang menangani live streaming diberkati Tuhan. Kami berdoa juga untuk koordinator di tempat ini diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama anak mantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur yang panjang sampai Tuhan datang kedua kali. Terus pakai gembala sidang kami untuk menghantar jemaat Tiberias mempelai yang akan pesta di surga. Berkati Pendeta Aristo Pariaji bersama keluarga diberkati. Kak Argo Pariaji bersama keluarga diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat. Kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai, cerdas, punya masa depan yang indah. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi. Anugerah dari Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menghibur, menuntun, menyertai kita semua. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali di awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua yang diberkati bersama kita katakan amin. Seindah pelangi ku tahu, janji untuk masa depanku. Kau mengurapi